Selamat datang kembali di dalam pokok pembahasan kita di dalam channel Bridging Presentasi, dan hari ini masih di dalam pokok besar kita bagaimana mengkhotbahkan kitab Mazmur. Dan di dalam sub bahasan kita kali ini, saya Pendeta Audi Octavian Senas akan menemani Bapak Ibu Saudara-saudari rekan-rekan hamba Tuhan untuk bersama memikirkan tentang pembagian struktur kitab Mazmur. Harapan dan tujuan dengan kita mengerti pembagian struktur kitab Mazmur, kita mengerti ke mana pokok si pemazmur ini ingin sampaikan. Dengan kita mengetahui hal itu juga, tujuan khotbah kita akan terarah bersama. Dengan mengetahui struktur kitab Mazmur, kita tahu betul langkah apa yang harus kita ambil di dalam kita menyiapkan khotbah. Mari kita akan memulai pembahasan kita tentang bagaimana pembagian kitab Mazmur itu. Kitab Mazmur memiliki struktur yang begitu sangat kompleks. Bukan hanya sekedar kompleks, tetapi dia juga bervariasi. Memiliki memiliki berbagai jenis, majas, bentuk yang bermacam-macam. Di dalam kitab Mazmur ada bentuk pujian, ada bentuk penghiburan, ada bentuk pertobatan, dan lain sebagainya. Meskipun tidak ada pembagian secara resmi, tetapi pengkelompokan kecenderungan dari isi yang didasarkan pada kategori, yang berdasarkan pada tema dan karakteristik isi, maka kita secara umum akan menemukan 8 poin penting tentang pembagian struktur itu. Pembagian struktur ke-8 itu yaitu pembagian Mazmur pujian. Mazmur ini secara khusus mengandung pujian, ucapan syukur kepada Allah. Isinya yaitu tentang pujian kepada Allah. Syukur, nyanyian syukur kepada Tuhan. Ada lagi kitab Mazmur Hikmat. Mazmur ini akan memberi ajaran tentang bagaimana kita menjadi seorang yang bijaksana terhadap hidup. Seperti di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, pasal yang ke-37. Itulah Mazmur Hikmat. Kalau di dalam kitab Mazmur Pujian, kita bisa menemukannya di dalam Mazmur 100, Mazmur 150, yang biasanya digunakan atau diambil oleh para worship leader untuk membawa jemaat datang kepada Tuhan. Yang ketiga, tentang Mazmur penyesalan. Mazmur ini menyatakan penyesalan atau pertobatan, seperti yang ada di dalam kitab Mazmur pasal ke-51, 32. Mazmur-mazmur Daud tentang kehidupan dia setelah melakukan dosa dengan Batsheba masuk di dalam Mazmur penyesalan. Kemudian ada Mazmur yang berisi kerinduan. Kerinduan terhadap siapa? Kerinduan terhadap Allah. Kerinduan untuk mengungkapkan kebebasannya, untuk mengungkapkan kesedihannya, untuk mengungkapkan rasa takutnya, untuk dibebaskan. Biasanya dia bersifat kontras. Mazmur pasal yang ke-22, Mazmur pasal yang ke-42. Ada juga Mazmur yang berisi Mazmur kerajaan. Mazmur ini berkaitan dengan kerajaan atau nubuatan yang akan datang. Misalnya di dalam kitab Mazmur pasal yang kedua, Mazmur 110.
Mazmur ini juga berisi tentang sebuah keag bukan keagungan, tetapi kondisi yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Ada Mazmur yang bersifat sejarah. Mazmur ini berisi tentang bagaimana mereka merayakan sebuah peristiwa tertentu. Mazmur pasal ke-78, Mazmur 105. Kemudian ada Mazmur gabungan. Mazmur ini lebih sering kita memasukkannya ketika kita mulai menghermeneutik sebuah kitab, kita memasukkannya di dalam Mazmur acak atau mix plums. Di dalam ini ada tema pujian, penyesalan, pertobatan yang ujungnya yang membawa pada hikmat. Itu Mazmur pasal yang ke-103, 145. Yang terakhir berbicara tentang pujian. Kita harus ingat bahwa kitab Mazmur adalah kitab yang dibagikan di tengah-tengah ibadah. Mazmur yang menceritakan tentang pujian kepada Tuhan, tentang haleluya, pujian khusus kepada Tuhan. Contohnya di dalam Mazmur 146 hingga 150. Penting untuk kita ingat ada beberapa Mazmur yang masuk ke dalam lebih dari satu kategori dan memiliki keunikan individu di setiapnya. Yang perlu kita perhatikan, kita mencoba melihat keseluruhan struktur kitab dan menciptakan sebuah kekayaan kedalaman rohani bagi pembaca dan pengkhotbah. Nah, berikut ini kita akan masuk di dalam sebuah rangkaian tentang langkah-langkah kita mulai menyusun khotbah Mas dari Mazmur. Nah, memahami setelah kita melakukan evaluasi, melakukan hermeneutik, kita meyakini bahwa hermeneutik kita bisa diandalkan, bisa dipercaya, maka kita masuk di dalam sebuah langkah khotbah, mengkhotbahkan kitab Mazmur. Langkah-langkahnya bagaimana? Setelah kita mengetahui tentang proses-proses pembentukan struktur dari ada kitab Mazmur. Yang pertama tentu kita harus mengetahui gaya bahasanya. Tentu dulu deh gaya bahasanya bagaimana. Dengan kita melihat gaya bahasa ini bersifat simbolis, metafora, atau perumpamaan. Dengan memahami kata-kata yang ada dan juga melihat bentuk dari yang ada, kita akan bisa mengarahkan apakah sifatnya itu pujian kepada Tuhan. Kalau itu sifat pujian, gaya bahasanya bagaimana? Lalu kita cocoknya khotbahnya di area apa? Misalnya kita mengajarkan kepada jemaat kita tentang ayo kita memuji. Kita menggunakan kitab Mazmur, jangan menggunakan kitab Mazmur yang berisi tentang penyesalan, tentang pertobatan. Akan lebih baik kita menggunakan kitab Mazmur di dalam kitab Mazmur 100 atau 150 yang berisi tentang pujian. Setelah kita tahu itu, kita akan ngerti gaya bahasanya, menggunakan gaya bahasa yang bagaimana. Dengan demikian, yang kedua, kita bisa menentukan tema sentralnya. Apakah kita menentukan tema sentral itu tentang pujian, penghiburan, pertobatan, pengharapan, kepercayaan, nubuatan, harapan, atau lain sebagainya. Dengan kita menentukan tema sentral itu, kemana kita akan pergi? Satu kata, khotbah kita ini semua akan terfokus kepada itu. Dan yang ketiga, pilih bagian yang sudah Bapak Ibu
tentukan yang sudah Bapak Ibu pilih untuk melihat yang lebih luas. Konteksnya bagaimana? Dengan kita melihat konteks teologis yang ada, kita bukan hanya melihat makronya, tetapi kita bisa melihat makronya. Dengan demikian, kita bisa menghubungkan bagian itu ke dalam bagian yang lebih luas, karena dia mengandung makna teologis yang ada. Dengan kita melihat makna teologis yang ada, hubungan Mazmur dengan perjanjian lama bagaimana, dengan teologi perjanjian baru bagaimana, kita akan menemukan sebuah pesan yang lebih luas, harapan yang lebih luas, pertobatannya lebih, apa makna pertobatan lebih luas, baik di dalam sisi PL dan di dalam sisi PP, supaya kita mendapatkan keutuhan, keseutuhan di dalam kita membahas konteks teologis yang ada. Yang keempat, kita mencari makna praktis. 1, 2, 3 berbicara mengenai masa lalu. Yang keempat, kita menemukan langkah-langkah praktis di dalam kita berada di dalam titik sentral yang ada. Dengan demikian, kita bisa mencari ilustrasi, mencari contoh, menggunakan quotes-quotes yang berhubungan dengan masa kini, yang semuanya mengarah kepada titik tema sentral yang secara lebih luas di dalam konteks makronya. Dengan demikian, kita bisa membawa jemaat, mendorong jemaat, melibatkan jemaat untuk mereka bisa meresponi pesan yang Tuhan sudah libatkan. Nah, tentu dalam yang poin yang ketujuh dibicara soal komunikasinya, gunakan bahasa-bahasa yang lebih mudah untuk dimengerti, yang lebih mudah untuk dipahami di dalam kehidupan kita sehari-hari masa kini. Jadi poin 1, poin 2, poin 3 itu kehidupan kita masa lampau yang berhubungan dengan teks, tetapi berhubungan dengan eh, kultur kita, berhubungan dengan relevansinya kita. Itu poin keempat, kelima, dan keenam. Dan yang ketujuh, bagaimana mengkomunikasikannya, itu menggunakan tentu menggunakan bahasa-bahasa yang lebih mudah, lebih dipahami. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kemudian kita akan lanjut di dalam kita mulai menyusun khotbah yang ada. Nah, bagaimana langkah susunannya? Yang pertama, pilih mazmur yang bersifat tertentu. Itu kita suruh memilih. Yang mana ya kita pilih? Apakah berdasarkan induktif atau deduktif atau sebuah pergumulan yang ada yang sudah ditentukan juga olehnya. Kenali konteksnya itu lebih luas. Tentu tadi dalam analisa kata sehingga semua yang terjadi kesalahan-kesalahan yang di dalam episode yang lalu, ke-9 kesalahan yang ada itu bisa kita minimaliskan. Sehingga kita bisa menemukan konteksnya, menentukan titik temu, titik tema sentral, dan yang terakhir kita menyusun khotbah yang berdasarkan struktur yang ada. Nah, ini dia kalau kita bicara mengenai struktur yang ada. Pertama, tentu bersifat pembukaan. Karena dia bersifat pengalaman, Bapak Ibu Saudara-saudari, tuangkan sebuah pengalaman yang lebih mudah dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari. Pengalaman ini akan menolong kita untuk melihat bagaimana relevansinya masa kini dengan masa yang lampau. Yang kedua, kita tentukan batang tubuh yang didasarkan kepada analisa pertemuan-temuan kita selama kita melakukan eh, penafsiran. Bagaimana analisis teksnya, bagaimana kita mengkaitkan secara teologis dengan ajaran-ajaran yang lain, dan kita memberi contoh ilustrasi dengan kehidupan yang lebih praktis. Itu batang tubuhnya yang ketika kita mencoba menemukan kesimpulan yang ada, dan yang terakhir penutup dan pembuka harus bersifat sama.
Dan semuanya harus mempunyai satu tujuan, yaitu kepada tema utama dalam kitab Mazmur. Nah, itu dia bagaimana kita mengkhotbahkan, membangun sebuah struktur, membangun sebuah eh, khotbah, kerangka khotbah yang didasarkan kepada kitab Mazmur. Nah, Bapak Ibu, saya sudah mengirimkan di dalam kolom komentar contoh secara teks dan saya sudah memberikannya juga berdasarkan dalam bentuk penjelasan di dalam teks dan Bapak Ibu bisa membacanya, merenungkannya supaya pokok pembahasan kita ini tidak melebar kemana-mana. Ya. Dan saya senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudari. Silakan Anda like, Anda subscribe, dan bagikan channel kita ini supaya memberkati hamba-hamba Tuhan yang lain yang mungkin di dalam pergumulannya, di dalam khotbah mereka mengalaminya. Dan saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudari, kirimkan isi kolom komentar yang membangun supaya pelayanan ini semakin hari bisa menjadi berkat buat Tuhan. Buat pelayanan kita bagi orang-orang yang kita layani di dalam kita berkhotbah. Harapan saya, mari kita terus belajar, saling melengkapi, saling mengisi, saling mengingatkan kita di dalam kita melakukan khotbah-khotbah ini. Tidak ada khotbah yang sempurna, tetapi kalau kita terus belajar, kita akan menemukan mutiara-mutiara di dalam kita mulai mempersiapkan khotbah yang ada. Saya Pendeta Audi Octavian Senas, senang menemani sekian lama di dalam channel kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin.